Halo teman-teman semua, perkenalkan, kami dari kelompok E, Farmasi Reguler A 2018 yang beranggotakan Afiria Tirvirgawati, Abasyah, Novia, dan Azizah Dwi Rahmawati akan menjelaskan mengenai biofarmasi sediaan yang diberikan melalui rektum. Ayo kita simak bersama-sama. Anatomi fisiologi rektum. Anatomi dari rektum terdiri dari pembuluh darah rektum, vena rektum tengah, tunica muscularis, stratum longitudinal, levator ani, vena rektum inferior, sphincter eksternal, sphincter internal, vena rektum superior, dan plexus venosus rectalis. Absorpsi obat dari epitel rektum melibatkan dua jalur transport. Yang pertama jalur transseluler dan yang kedua jalur paraseluler. Transport paraseluler lebih disukai molekul hidrofilik, molekul terionisasi, dan senyawa dengan berat molekul tinggi. Oleh karena itu, jalur transseluler merupakan mekanisme utama absorpsi obat di rektum. Agar absorpsi dapat terjadi, obat-obatan harus dikeluarkan terlebih dahulu dari bentuk sediaannya, kemudian dilarutkan ke dalam cairan rektal bervolume rendah sebelum melewati lapisan mukus dan epitel. Bentuk sediaan cair yang mengandung obat dalam larutan memiliki laju absorpsi yang lebih cepat dibandingkan dengan sediaan padat yang memerlukan disintegrasi, pencairan, atau pelarutan. Partikel obat yang tersuspensi kemudian perlu dilarutkan dalam cairan luminal sebelum penyerapan dapat terjadi. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang dimulai dari ujung kolon sigmoid hingga saluran anus. Rektum berfungsi sebagai transportasi atau tempat penyimpanan sementara dalam proses buang air besar dan penyerapan air serta elektrolit dari gastrointestinal. Panjang rektum pada orang dewasa 15-20 cm dengan luas permukaan sekitar 200-400 cm persegi. Rektum memiliki volume cairan rata-rata 1-3 ml, pH netral 7-8, dan suhu sekitar 37 derajat Celcius. Rektum tidak memiliki vili atau mikrofili pada permukaan luminal. Hal inilah yang menyebabkan proses absorpsi pada rektum relatif lebih kecil dibandingkan dengan usus halus. Dinding rektum dibentuk oleh epitel yang terdiri dari sel silinder dan sel piala. Vena hemoroid superior berperan dalam sistem portal hepatik, sedangkan vena hemoroid tengah dan vena hemoroid inferior berperan dalam sirkulasi sistemik. Bentuk sediaan obat yang digunakan melalui rute rektum. Bentuk sediaan obat yang digunakan dalam rute rektal ini yaitu dalam bentuk sediaan larutan atau enema, kemudian ada yang berbentuk sediaan padat atau suppositoria, kemudian yang ketiga itu bentuk sediaan setengah padat atau seperti salep. Bentuk sediaan yang pertama yaitu sediaan larutan atau sering disebut dengan enema. Merupakan cairan yang pemakaiannya rektum dan kolon yang gunanya untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi setempat atau sistemik. Enema atau obat pompa yang digunakan untuk membersihkan atau penolong pada sembelit atau pembersih feses sebelum operasi tidak boleh mengandung zat lendir. Selain untuk membersihkan, obat pompa atau enema juga berfungsi sebagai carminativa, emollient, diagnostik, sedatif, antelmitik, dan lain-lain. Persediaan suppositoria rektal. Suppositoria adalah sediaan farmasi yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam rektum, di mana massa suppositoria akan melebur, melarut, terdispersi, dan menunjukkan efek lokal atau sistemik. Kemudian ovula. Ovula merupakan sediaan farmasi yang dirancang untuk dimasukkan ke dalam vagina, biasanya untuk efek lokal. Suppositoria berbentuk kerucut bundar, peluru atau torpedo supaya dapat ditekan oleh kontraksi rektum.
Untuk ovula dibuat dengan cara yang sama seperti suppositoria, bentuknya kerucut bundar. Sediaan yang ketiga yaitu sediaan setengah padat atau salep. Salep adalah sediaan setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Bahan obatnya harus larut atau terdispersi homogen dalam dasar salep yang cocok. Dasar salep yang digunakan sebagai pembawa dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu dasar salep senyawa hidrokarbon, dasar salep serat, dasar salep yang dapat dicuci dengan air, dan dasar salep larut dalam air. Setiap salep menggunakan salah satu dasar salep tersebut. Kapan sih waktu yang tepat dalam penggunaan sediaan yang melalui rute rektum? Untuk waktu pemberian obat melalui jalur rektum yang tepat ialah setelah buang air besar atau post defecation, pada resep disingkat post defec. Jika tidak diberikan post defecation, maka kemungkinan obat belum sempat bekerja sudah dikeluarkan bersamaan dengan feses sebelum sempat diabsorpsi oleh tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat di rektum. Faktor fisiologis. Volume cairan yang sangat kecil sekitar 3 ml dibutuhkan dalam kondisi normal. Namun volume ini dapat diperbesar jika dalam kondisi non-fisiologis. Yang kedua, sifat mukus rektum. Sifat mukus rektum seperti komposisi, viskositas, tegangan permukaan, dan pH memiliki pengaruh besar terhadap bioavailabilitas obat. Yang ketiga, ada kandungan kolon. Absorpsi obat akan lebih besar ketika rektum dalam kondisi kosong. Dan yang terakhir, motilitas dinding rektum. Saat tubuh bergerak, organ perut menekan ke rektum yang menstimulasi penyebaran dan meningkatkan absorpsi. Motilitas otot dinding rektum juga dapat membantu meningkatkan absorpsi. B. Faktor fisiko-kimia. Yang pertama, koefisien partisi. Semakin besar koefisien partisi, semakin besar pula absorpsi obat. Obat dengan koefisien partisi yang tinggi akan lebih bersifat lipofilik. Hal ini dapat menyebabkan pelepasan obat secara lambat dari formulasi yang memiliki basa lemak dibandingkan dengan basa hidrofilik yang lebih banyak, sehingga menghasilkan efek pelepasan yang lebih berkelanjutan. Yang kedua, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin baik disolusinya, sehingga absorpsinya pun juga semakin baik. Ukuran partikel dari bahan aktif dan eksipien merupakan karakteristik fisik penting dari formulasi yang memiliki pengaruh kuat pada kecepatan disolusi dan absorpsi obat. Partikel yang lebih kecil cenderung memiliki laju disolusi yang lebih tinggi karena rasio luas permukaan terhadap volume yang besar. Luas permukaan yang lebih besar memungkinkan interaksi yang lebih besar dengan pelarut, sehingga dapat meningkatkan kelarutannya. Partikel dalam kisaran ukuran 50-100 mikrometer dianggap ideal karena meminimalkan aglomerasi dan sedimentasi. Yang ketiga, kelarutan. Semakin tinggi kelarutannya, semakin tinggi pula laju disolusi sehingga absorpsinya pun semakin tinggi. Untuk meningkatkan kelarutan dapat dilakukan pengurangan ukuran partikel, pembentukan garam, penggunaan surfaktan, dan enkapsulasi menjadi formulasi nanopartikulat. Yang keempat, ada derajat ionisasi. Pada pH basa mukosa rektum, obat-obat basa berada dalam bentuk tidak terion sehingga akan mudah diabsorpsi. Yang kelima, pH. pH mukosa rektum sedikit basa antara 7-8 sehingga obat basa diabsorpsi lebih cepat daripada obat asam. Pada pH rektum yang relatif netral, obat-obatan basa dengan konstanta disosiasi asam di dekat atau di atas kisaran fisiologis cenderung lebih mudah diserap, karena sebagian besar obat tersebut dalam bentuk non-ionisasi. Keseimbangan optimal antara hidrofilisitas dan lipofisilitas
penting untuk pemberian obat rektal yang efektif. Idealnya, obat harus memiliki sifat hidrofilik yang memadai agar dapat larut dalam cairan rektum dan cukup lipofilik untuk melewati epitel. Mekanisme obat yang diberikan melalui rektum. Penyerapan obat di rektum dapat mempengaruhi jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Secara umum, absorpsi obat terdapat di bagian atas rektum dan bagian bawah rektum. Absorpsi bagian atas rektum diangkut ke hati melalui sistem portal dan mengalami metabolisme jalur pertama. Sedangkan absorpsi obat di rektum bagian bawah diangkut langsung ke sirkulasi sistemik. Perbedaan anatomis pada saluran vena rektum antar individu dapat secara signifikan mempengaruhi jumlah obat yang diserap dalam sirkulasi sistemik. Absorpsi obat dari epitel rektum melibatkan dua jalur transport, yaitu jalur transseluler dan jalur paraseluler. Mekanisme dalam jalur transseluler bergantung pada lipofilisitas, sedangkan jalur paraseluler adalah difusi obat melalui ruang antar sel epitel. Penyerapan obat melalui rektum bergantung pada beberapa karakteristik obat, seperti koefisien partisi dan ukuran molekul, serta adanya feses dapat juga mengubah penyerapan obat. Metode utama yang digunakan dalam meningkatkan absorpsi obat melalui rektum meliputi: yang pertama, modifikasi formulasi untuk meningkatkan langkah pelarutan obat yang sulit larut dalam air. Yang kedua, modifikasi fungsi penghalang selaput lendir rektum. Dan yang ketiga, modifikasi kimiawi obat untuk meningkatkan koefisien partisi obat. Kelebihan dan kekurangan sediaan yang diberikan melalui rektum. Kelebihan. Yang pertama, cocok diberikan kepada pasien yang tidak dapat menggunakan obat secara peroral. Misalnya, pada keadaan tidak sadar, pasien tidak dapat menelan, mual, ataupun muntah. Yang kedua, dapat digunakan untuk tujuan lokal dan sistemik. Tujuan lokal, misalnya penggunaan laksatif enema pada pengobatan sembelit. Kemudian tujuan sistemik, misalnya penggunaan teofilin dalam pengobatan asma. Yang ketiga, menghindari terjadinya iritasi lambung, kerusakan obat oleh enzim-enzim di saluran cerna, dan menghindari first pass effect metabolism oleh hati, yang biasanya masalah-masalah ini dialami oleh sediaan yang diberikan secara peroral. Sehingga, sediaan yang diberikan melalui rektum dapat menjadi alternatif sediaan yang mengatasi masalah absorpsi obat yang diberikan secara peroral. Yang keempat, konsep obat lebih cepat dibandingkan obat yang diberikan secara peroral, karena absorpsi obat yang diberikan melalui rektum terjadi oleh selaput lendir rektum langsung masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah. Yang kelima, dapat digunakan sendiri tanpa perlu bantuan tenaga medis, yang biasanya merupakan masalah yang dialami oleh sediaan yang diberikan secara parenteral. Kekurangan 1. Kandungan cairan di rektum jauh lebih sedikit dibandingkan usus kecil, sehingga mempengaruhi laju disolusi obat. Laju disolusi obat lebih lambat pada rektum dibandingkan pada saluran gastrointestinal yang memiliki cairan lebih banyak. 2. Daerah absorpsinya lebih kecil dan absorpsi hanya terjadi melalui difusi pasif. Rektum tidak memiliki villi atau mikrofili pada permukaan luminal. Oleh karena itu, luas permukaan untuk absorpsi lebih kecil dibandingkan dengan usus halus. 3. Terdapat kemungkinan degradasi beberapa obat melalui mikroflora yang terjadi di rektum. Dan apabila ada feses yang masih tertinggal di rektum juga dapat menghambat absorpsi dari beberapa obat. Kemudian yang keempat, tidak dapat digunakan untuk zat yang rusak pada pH rektum. Pada pH rektum yang relatif netral, obat-obat dengan konstanta disosiasi dekat atau di atas kisaran fisiologis cenderung lebih mudah diserap karena sebagian besar dalam bentuk tak terionisasi. Sedangkan untuk obat dengan pH asam cenderung mudah terionisasi dalam rektum, di mana rektum memiliki pH cenderung basa dengan pH 7-8. Variasi pH juga dapat berdampak pada penyerapan obat dan dapat menyebabkan iritasi atau kerusakan pada mukosa rektum.
5. Pemakaian tidak menyenangkan dan cenderung tidak praktis. Rute rektum untuk pemberian obat masih kurang dimanfaatkan, meskipun memiliki beberapa kelebihan. Meskipun jalur oral adalah rute yang paling banyak digunakan, nyaman dan disukai untuk pemberian obat, namun ada beberapa keadaan yang kurang dari rute oral, baik dari perspektif klinik ataupun farmasi. Sehingga, rute rektum bisa menjadi alternatif dan dapat digunakan untuk pemberian obat, baik tindakan lokal maupun sistemik. Inovasi lanjutan formulasi obat sediaan rektum dan studi komprehensif tentang interaksi pemberian obat rektum diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi jalur ini untuk mengobati penyakit sistemik dan lokal. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua.